Sobat Toyota, selamat datang kembali di channel Reza Mobil Toyota. Nah, di samping Reza ini ada salah satu sedan Toyota ya yang terlaris. Nah, biasanya mobil ini dipakai buat para pejabat ya. Nah, mobil ini adalah Toyota Camry yang mesin 2500 cc yang hybrid. Apa saja fitur-fitur serta keunggulan yang ditawarkan di mobil ini? Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, ini kalau untuk bagian kaca di depannya, tentunya dia ada kamera di sini ya. Jadi ini kamera safety atau kamera TSS-nya. Jadi ini buat radar ya, mendeteksi benda atau mobil yang ada di depan. Gitu. Dan serta di sini kalau kita bisa lihat dari grillnya, grill depannya ini kalau yang hybrid itu Toyota pasti dia menggunakan logo Toyota serta aksen warna biru ya di sini. Dan juga dia menggunakan ada chrome-nya di sini, chrome. Dan ini tampak depannya itu futuristik dan sangat mewah sekali ya untuk Camry ini, serta lampunya sudah menggunakan LED projector di sini, serta daytime running light-nya atau DRL-nya juga menggunakan LED, serta dia juga lampu fog lamp-nya ini sudah menggunakan LED dan ada aksen untuk chrome-nya di sini ya. Jadi sangat mewah dan keren untuk bagian depan New Camry ini. Nah, oke, untuk bagian depannya, jadi di sini itu di bagian kisi-kisinya ya. Ini dia warna hitam tapi dia lebih ke agak gelap ya, kayak warna brown gitu. Dia ada dilengkapi di bawah logonya itu ada kamera. Jadi kamera ini buat fungsinya kamera 360 dan ada 4 sensor di sini, 4 sensor. Ada 1, ada 2, 3 dan 4 ya. Jadi benar-benar sangat unggul untuk bagian safety di mobil ini. Oke, kita beranjak ke sisi samping di mobil ini. Oke, Sobat Toyota, sekarang untuk kita review untuk bannya. Nah, bannya ini dia two-tone color ya. Ada juga yang bilang motifnya ini motif Spider-Man, whatever. Pokoknya ini desain peleknya keren kalau menurut saya ya. Jadi dia dibalut dengan ban merek Bridgestone. Ukurannya itu 235/45 ring 18. Tentunya sangat proper untuk mobil Camry ini. Serta kalau misalkan yang varian hybrid, dia disematkan emblem hybrid di bagian fendernya ya. Oke, nah ini dia untuk kaca spion. Tentunya mobil mewah seperti ini sudah pasti dia auto folding, jadi bisa melipat sendiri. Serta di bawahnya ini ada list chrome dan ada kamera juga berfungsi sebagai nanti buat kamera 360. Oke, di bagian bawah dia ada body kitnya juga yang memanjang sampai ke belakang sini. Dan juga nah untuk velgnya sendiri bagian belakang sudah pasti dia pakai cakram. Nah, untuk suspensinya di bagian depan itu menggunakan Mark Strat, sedangkan yang belakang ini dia menggunakan double wishbone. Jadi sudah dipastikan yang duduk di dalam kabin ini pasti nyaman dari getaran dan guncangan karena menggunakan suspensi yang nyaman juga tentunya dari double wishbone itu. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari New Camry yang hybrid ini. Jadi untuk lampunya si Camry ini sudah menggunakan lampu LED untuk lampu remnya ya. Terus lampu sennya juga dia sudah menggunakan LED, serta lampu mundurnya juga menggunakan LED. Dan bagian belakangnya pun dia logo Toyotanya ada aksen warna biru-birunya ya. Serta dia sudah dilengkapi juga dengan defogger, tentunya ada sensor parkir 4 buah dan kamera mundur. Oke, dan di bawah sini ada reflektornya atau mata kucing, dan ada juga body kitnya sedikit di bawah sini ya, untuk bagian bawah si sedan Camry ini. Nah, coba kita cek untuk bagasinya. Nah, bagasinya sangat luas ya, jadi bisa menampung mungkin
3 buah tas golf ya. Oke, nah ini untuk bagian mesinnya. AC Camry ini menggunakan mesin 2500 cc dengan kode A25A FXS. Ini menghasilkan tenaga dari mesinnya ini sebesar 178 PS dan juga dia menggunakan motor elektrik dari yang dihasilkan dari mesin listriknya itu sebesar 22 PS. Jadi output mesinnya secara keseluruhan sekitar 200 PS untuk mobil ini. Oke Sobat Toyota, kali ini Reza sudah ada di dalam kabin New Camry ya. Nah pertama masuk di dalam kabin ini pastinya ini sangat mewah ya, karena kita disuguhkan dengan material terbaik dari Toyota ya. Tentunya di sini untuk bagian setirnya itu pastinya dari kulit ya. Ini kulit yang terbaik ya katanya ya. Ini jadi sangat empuk banget dipegang dan sangat proper gitu ya. Terus bagian dari sininya juga, di bagian door trimnya dia sudah menggunakan material yang soft touch juga. Di sini dia soft touch dan di sini juga dia materialnya kulit. Nah, mulai dari bagian kanan ini biasa di sini ada pengaturan untuk kursinya ya. Jadi kursinya ini bisa diatur secara elektrik, maju mundur, naik turun, sama dia dapat lumbar supportnya juga untuk pengaturan kursi. Nah, kursinya ini jika misalnya Anda membeli mobil ini menggunakan jasa driver dan misalnya drivernya ganti-ganti, nah ini ada mode buat nyimpan profil yang mengemudi ya. Jadi bisa set 1 atau 2. Dan juga di bagian sini ada pengaturan biasa, ada pengaturan spion kanan, spion kiri, dan juga untuk mengunci pintu di bagian door trimnya. Nah, balik lagi ke bagian kanan pengemudi. Di sini ada buat membuka tangki BBM dan ada juga buat membuka bagasi belakang, dan ada juga di sini buat pemandangan 360 mobil ya di sini di sekelilingnya. Dan di sini ada buat traction control sama mengaktifkan dia punya lampu jauh di sini, bisa pengaturan sini. Oke, balik lagi ke setirnya. Ini banyak banget memanjakan jari ya di sini ya. Nah, terus yang mau saya bilang ya, jadi kadang-kadang yang membeli mobil ini itu kebanyakan buat duduk di belakang. Cuman kalau misalkan Anda mau membeli mobil ini buat nyetir sendiri, buat keluarga Anda, nah ini sangat nyaman banget ya buat dipakai sendiri. Karena dia di sini juga untuk setirnya dia sudah elektrik ya pengaturannya, baik tilt ataupun teleskopik, jadi bisa diatur secara elektrik. Dan juga di bagian kanan sini ada pengaturan buat LDA atau Lane Departure Alert. Jadi kalau misalnya mau diatur biar mengingatkan Anda kalau keluar jalur dari tol, ini bisa. Dan ada juga pre-collision control atau mendeteksi mobil di depan, ini bisa mengerem otomatis mobilnya. Dan ada buat di sini ada buat cruise controlnya juga di bagian kanan ini, tombolnya buat ini buat nambahin, buat ngurangin. Dan juga cruise controlnya ini bisa menyesuaikan kendaraan yang ada di depan. Jadi kalau misalkan kendaraan di depan itu melambat, mobil ini juga ikut serta akan melambat. Dan di sini ada buat mode untuk mengatur dia punya head unit ya. Dan ini buat next atau previous bisa di sini. Dan untuk di tombol yang kiri ini buat mengatur MID-nya di tengah, dan juga buat tombol mengangkat telepon dan buat volume juga. Volume buat di head unit.
Oke, dan di bawah setirnya ini ada pedal shift. Nah, ini buat seakan-akan kita mengendalikan mobil F1 ya. Jadi kalau misalkan yang senang berkendara dengan mode manual, nah ini bisa banget menggunakan ini. Nah, ini biasa ya, ini buat pengaturan lampu-lampu di sebelah kanan dan kirinya. Ini di MID-nya ya, dia sudah full digital ya. Dia ada indikator semuanya lengkap di sini. Dan di sebelah kanan itu ada speedometer sama bahan bakar, dan sebelah kiri itu ada dia punya mesin bensin sama elektrik ya di sebelah sini. Dan ada juga buat monitor kecepatan, ada HUD-nya, jadi bisa dilihat dari kaca depan situ. Nah, di tengah sini, di tengah dia ada monitor 9 in dan Full HD, dan juga audionya ini sangat spesial ya karena disupport dari JBL. Jadi untuk kualitas suaranya sangat-sangat bagus. Dan juga di bawah dia untuk pengaturan AC-nya dia sudah triple zone ya. Jadi antara penumpang, pengemudi sama belakang itu bisa berbeda suhunya. Dan juga di sini untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan AC yang Nano E. Jadi bisa dibayangkan di dalam kabin ini pastinya pertama udaranya sehat dan virus-virus atau bakteri langsung hilang karena dia ada sistem dari Nano E. Nano E itu by the way dari teknologi plasma cluster yang ada di Panasonic. Jadi Toyota dan Panasonic bekerja sama untuk disematkan di mobil Camry ini. Dan juga di sini biasa di sini ada defogger untuk belakang dan defogger untuk depannya, biar kalau misalkan Anda lagi berkendara di suhu yang dingin dan lembab, ini bisa menghilangkan embunnya ya. Oke. Di sini ada slot untuk pengecasan 12 volt di sini. Ada slotnya. Nah, ini yang salah satu yang saya suka ya dari desain dari dashboardnya Camry ini, benar-benar ini sangat keren menurut saya ya. Jadi ada pertumbukan atau pertemuan antara yang kiri dan kanan, jadi seakan-akan membentuk aksen V gitu ya, jadi sangat keren. Dan di sini materialnya soft touch, dan di sini ada aksen kayu-kayunya, dan ada juga ini panel chrome, tapi dia chrome-nya yang nggak terlalu mengkilat ya, jadi kesannya sangat mewah ya di sini. Dan juga di sini juga soft touch juga ya. Nah, di bawah sini dia ada tempat ngecas HP yang wireless, dan kalau misalkan Anda pengen space lagi buat penyimpanan, dia juga bisa didorong dan ditaruhin handphone atau benda di bawah sini. Oke. Di sini juga ada cup holdernya, ada 2 buah. Dan untuk mode berkendaranya itu ada 3 ya, ada Eco, ada normal, ada sport, dan juga bisa mengaktifkan EV mode di sini. Dan juga pastinya dia sudah electric parking brake dan bisa auto hold. Dan di samping kirinya, nah ini fitur yang sangat mewah juga ya. Jadi nggak ada di mobil-mobil biasa. Jadi kalau misalkan Anda lagi berkeringat, berolahraga gitu ya, atau habis main golf tadi, nah Anda bisa bersantai dan mendinginkan jok di sini. Jadi bisa langsung didinginkan joknya di sini. Nah, seperti sekarang ini saya aktifkan untuk joknya di 3 ya, jadi benar-benar bisa langsung mendinginkan badan Anda ya. Oke, di sebelah sini ada illumination light-nya juga warna biru, jadi benar-benar keren. Dan juga kita buka di sini soft launch ya untuk storage-nya, ini gede banget, bisa buat barang-barang Anda. Jadi untuk storage-nya di sini 1, di sini ada cup holder 2 buah, di sebelah kanan ada tempat cup holder 1, dan di sana juga ada 1 cup holder ya. Oke, nah untuk tengahnya ini buat console box sama handrest, ini terbuat dari material kulit juga, jadi ini gede ya, sama memanjang sampai belakang, ini sangat nyaman sekali ya buat menyandarkan tangan Anda. Dan kalau misalkan Anda buka di sini terciprat storage yang gede, jadi ini bisa menyimpan handphone atau segala macam di sini, ini gede banget ya. Dan juga ini kalau untuk kaca spionnya, tentunya dia sudah otomatis, jadi kalau misalnya ada orang yang lagi lampu jauh dari belakang, ini bisa meredup secara otomatis. Nah,
ini yang nggak kalah pentingnya ya. Kalau misalkan Anda membawa anggota keluarga gitu ya, yang lagi jalan-jalan, nah ini bisa banget dibuka. Jadi ini ada sunroofnya. Atau bagi kalian yang itu yang politisi berkampanye, nah ini bisa dibuka nih buat melambai-lambaikan tangan atau berorasi gitu ya. Ini bisa banget dipakai. Oke, kini itu aja dari depan untuk Toyota Camry ini. Kesan-kesannya untuk di depan juga ini sangat-sangat keren sekali. Yuk kita cek di bagian baris kedua mobil Toyota Camry ini. Oke Sobat Toyota, kali ini Reza sudah ada di belakang Toyota New Camry yang hybrid ini ya. Ini biasanya yang beli mobil ini biasanya menggunakan jasa driver. Nah ini untuk posisi duduknya sangatlah nyaman ya. Ini loh kakinya lega. By the way saya tadi duduk di depan, posisi mengendara saya tingginya 173. Ini menghasilkan ruang kaki yang sangat lega ya di sini. Ruang kakinya mungkin sekitar 15 cm lagi ada ya. Di sini lubang kepalanya juga masih tersisa sekitar 5 jari ya. Dan juga ini untuk duduk di belakang ini sangat dimanjakan. Terutama dia kalau misalkan Anda perlu privacy, Anda bisa angkat tirainya ya, terus taruh di sini biar privacy Anda terjaga gitu ya. Terus di sini juga ada illumination light-nya, jadi menyala warna biru gitu ya. Di sini. Terus untuk pengaturan AC-nya di sini juga ada, bisa naik turun di sini ventilasi AC-nya maksud saya. Dan juga di sini ada untuk pengecasan dua USB, ada 2 buah. Nah, di sini yang sangat maksimal ya, di sini ada sangat keren juga sih ya. Di sini ada cup holder, bisa Anda tekan jadi terbuka, ini bisa buat 2 cup holder. Dan juga ini bisa Anda nyalakan. Nah, ini buat pengaturan joknya ya. Joknya itu bisa Anda rebahkan lagi ke belakang. Ini secara elektrik pengaturannya. Dan juga maju, dan ada pengaturan-pengaturan yang lainnya ya. Di sini ada beberapa pengaturan. Sangat nyaman sekali ya berada di belakang New Camry ini. Jadi kebanyakan orang kalau misalkan beli mobil ini tentu sukanya duduk di belakang karena memang sangat nyaman sekali buat perjalanan jauh sekalipun ya. Oke, itu aja mungkin ya kalau dari belakang sini sangat nyaman. Jadi benar-benar nggak usah ragu ya kalau misalkan beli Camry, ini sudah pasti duduk di belakangnya nyaman. Oke, itu aja. Oke, mungkin itu aja review Reza mengenai Toyota New Camry-nya ini. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda atau mempunyai referensi lagi untuk New Camry ini. Nah, bagi yang pengen pesen mobilnya ya, atau tanya-tanya langsung, bisa langsung datang ke sini di Setiajaya Toyota Cimanggis, atau DM Reza di WhatsApp atau di Instagram di Toyota Best Price, atau di WhatsApp Reza di 0813 111 7780. Buat yang suka tolong di like, di share dan di subscribe. Terima kasih.